Dan untuk informasi selengkapnya terkait konvensi Partai Republik, kita bergabung bersama Nova Purwadi dari VOA Cleveland, Ohio, Amerika Serikat melalui sambungan telepon. Ya, Mas Nova, konvensi hari ketiga ternyata masih diwarnai sentimen anti-Trump. Seperti apa sentimen yang akhirnya mengacu pada pidato Cruz yang menolak Trump? Ya, ini menarik sekali karena Partai Republik tentunya berharap bahwa konvensi ini selain memenuhi ketentuan tata tertib partai dalam pencalonan presiden adalah ajang untuk pencitraan antara lain kesatuan anggota maupun pengurus partai untuk bulat merapatkan barisan di balik Donald Trump. Tetapi kenyataannya pada hari pertama ada keinginan untuk kembali mentahkan hasil pemilihan pendahuluan yang akhirnya gagal. Dan sekarang ada Ted Cruz yang mengatakan bahwa masa Partai Republik hendaknya memilih sesuai hati nurani, bukan mengatakan bahwa mereka harus mendukung Donald Trump. Dan ini membuatnya dicemooh seperti Anda sebut tadi. Dan akhirnya sekitar 2 jam yang lalu, Ted Cruz bertemu dengan anggota delegasi dari negara bagian asalnya Texas. Dan ia menerima sejumlah pertanyaan yang sangat tajam dari anggota delegasi. Mereka mengatakan mereka intinya meminta agar dia mendukung Trump, tapi yang bisa dikatakan Cruz adalah saya tidak akan memilih Hillary Clinton. Dan dia juga mengatakan mengapa Trump tersinggung saya mengatakan orang perlu memilih sesuai hati nurani, karena menurutnya apakah dengan demikian hati nurani masa Partai Republik tidak berada di Donald Trump. Dan ia juga sempat menyebutkan isu pribadi yang membuat ia tidak bisa secara terbuka mendukung Donald Trump, yakni cemoohan terhadap anggota keluarganya, termasuk diantaranya, bila Anda ingat, ia pernah membandingkan antara istri Ted Cruz, Heidi Cruz, dengan istri Trump, Melania Trump, yang kita ketahui adalah seorang mantan model yang memang sangat cantik, lalu dibandingkan di Twitter foto antara keduanya, dan ini tampaknya faktor personal dari Ted Cruz yang membuatnya tidak bisa mendukung secara terbuka Donald Trump. Anda. Ya, Nova, selain pernyataan kontroversial dari Cruz, ada juga pernyataan kontroversial dari Trump yang tidak mau membela negara NATO. Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan cawapresnya Mike Pence. Seperti apa kontroversi itu bergulir di sana? Ya, menarik ini bahwa di saat konvensi Partai Republik hari ketiga membahas masalah politik luar negeri dengan tema Make America First Again, alias buatlah Amerika kembali menjadi negara nomor 1 di dunia. Ini ada sedikit kontroversi mengenai politik luar negeri yang keluar dari mulut Trump sendiri saat ia diwawancara oleh harian The New York Times. Ia intinya mengatakan bahwa belum tentu Amerika akan membela negara NATO yang dia ancam. Kita lihat dulu apakah negara NATO tersebut berkontribusi dan lain-lain. Ini sudah mendapat respon dari Sekjen NATO sendiri, Jens Stoltenberg, yang mengatakan betapa pentingnya NATO bagi keamanan Eropa maupun Amerika, juga oleh negara-negara khususnya di Eropa Timur yang mengatakan kami sudah ikut mengirim pasukan ke Afghanistan, kami sudah ikut serta dalam berbagai operasi militer yang dilancarkan oleh Amerika. Lalu mengapa sekarang kami diancam tidak akan dilindungi karena NATO ini? Ini memang salah satu hal yang merepotkan bagi pengurus partai maupun tim sukses Donald Trump, karena memang kita ketahui Donald Trump ini sikapnya belak-belakan, spontan kadang-kadang, tetapi cenderung juga dalam menyikapi politik luar negeri ia mengatakan apa gunanya NATO, apa gunanya persekutuan dengan negara-negara lain, apa gunanya perjanjian perdagangan dengan negara-negara lain. Dan perlu dicatat bahwa di Amerika Serikat seluruh perjanjian dengan negara asing juga harus diratifikasi oleh Kongres. Karena itu berbagai pernyataan Trump, saya akan batalkan ini, saya akan batalkan itu juga belum tentu akan bisa dilaksanakan dalam realita, mengingat Kongres memegang hak untuk mengucurkan anggaran, dan disitulah Kongres bisa berperan, dan Kongres juga harus meratifikasi perjanjian-perjanjian dengan negara lain. Demikian, tapi ini tentunya sangat bertolak belakang seperti Anda sebutkan tadi dengan pidato dari Mike Pence yang menyatakan secara gamblang bahwa Amerika di bawah Trump akan membela sekutu-sekutunya. Demikian, Andra. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Nova Purwadi dari VOA Cleveland, Ohio, Amerika Serikat.